Ya, good job Widya. Nah, jadi globalisasi itu dapat kita artikan sebagai suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah dan kebangsaan. Jadi globalisasi ini adalah sebuah proses yang mendunia. Nah, jadi kita akan membahas tentang faktor terjadinya globalisasi. Jadi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam memudahkan interaksi manusia dimanapun dan kapanpun berada. Kalau sekarang kan siapa yang mesti semua punya handphone? Punya kan? Punya. Ya, sekarang kita ada handphone. Kalau zaman dulu kan kayak surat ya kan, kita saling bertukar surat. Kalau sekarang sudah ada handphone, laptop, tablet, iPad. Nah, selanjutnya itu adanya kerukunan antar negara yang bisa memungkinkan terjadinya kerjasama antar negara, baik dalam hal ekonomi, politik maupun budaya. Contohnya itu kayak, ada yang tahu nggak contoh kerjasama antar negara? Kayak organisasi gitu. PBB, Bu. Iya benar, kayak PBB, terus ASEAN. Iya benar. Nah, selanjutnya ada berkembangnya teknologi transportasi yang mempermudah akses transportasi dan ekspedisi antar negara. Jadi sekarang udah ada pesawat, udah ada kereta api, udah ada bis. Kalau dulu kan kayak susah gitu, belum ada
Selanjutnya nomor 9, peran wanita yang mulai sejajar dengan pria sehingga wanita bisa bekerja di setiap bidang yang dikerjakan oleh pria. Jadi perempuan itu nggak di dapur aja ya kan. Sekarang perempuan itu udah harus bekerja, berkarir. Terus selanjutnya adalah persebaran informasi yang sangat cepat sehingga banyak sekali hal kecil yang bisa merajalela atau viral di dunia maya. Kayak di Facebook, Instagram, sekarang udah berita viral jadi lapangan semua kan di situ. Udah nggak di TV. Sekarang dari TikTok lebih update. Selanjutnya dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi wadah yang memungkinkan proses globalisasi berjalan lancar. Terus yang kedua itu adalah pemerintah lebih terbuka dan demokratis mulai dari pemerintahan desa hingga pemerintahan pusat. Selanjutnya masuknya ideologi asing sehingga tidak berpegang teguh pada Pancasila. Jadi kalian juga jangan mudah terpengaruh. Selanjutnya itu ada banyak bahasa asing yang dipelajari di Indonesia seperti bahasa Mandarin, Inggris, Jepang, Prancis, Korea, Arab, dan juga Rusia. Di sini siapa yang bisa berbahasa asing? Bahasa Inggris, bahasa Mandarin bisa. Bahasa little. Bahasa Mandarin itu tidak termasuk ya, bahasa daerah. Nah, selanjutnya ini adalah contoh produk perdagangan di era globalisasi. Ini ada batik dari Indonesia, karpet dari Turki, jam dari Swiss, mobil dari Jepang, susu dari Selandia Baru, dan boneka dari Tiongkok. Nah, itu tadi yang materi kita hari ini. Jadi, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, untuk sebagai penguatan, Ibu akan membagikan LKPD dan Ibu akan membuat kelompok kecil untuk kalian. Ini ya, kelompok berdua. Vika karena temannya tidak hadir hari ini, jadi sendirian dulu ya. Memang sendirian. Nggak ada doinya. Kok isi? Jadi ini, nah ini kan dia ada bidang pendidikan, bidang iptek, bidang budaya, bidang politik, dan bidang ekonomi. Contohnya bidang pendidikan itu kayak pertukaran pelajar. Contohnya, sebenarnya aja. Namanya jangan lupa dibuat ya, nama kelompok.
Ya, terima kasih Nuri, bagus sekali. Jadi